Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Azam Alikam. Kita akan mengulas seputar olahraga. Sore-sore ya, sambil nunggu berbuka puasa, kita santai-santai ya, kita sharing-sharing, kita review hasil pertandingan tadi pagi ya, waktu kita sahur, yaitu antara Barcelona melawan Atletico Madrid dengan lanjutan semifinal Copa del Rey. Pertandingannya sangat-sangat seru ya, teman-teman. Tadi malam luar biasa. Baru kali ini saya bangga terhadap tim Barcelona, tim favorit saya. Kalah tapi bahagia. Dalam arti apa? Setiap sentuhan ada perjuangan di balik sentuhan itu. Dengan skor 3-0 kemenangan dimenangkan oleh Barcelona, tapi hitung secara agregat Barcelona masih kalah defisit 1 gol dengan defisit agregat 4-3, teman-teman ya. Barcelona di menit awal sudah menekan Atletico Madrid. Bahkan kalau saya menganalisa ya, comeback tersusah yang Barcelona lakukan adalah tadi pagi, karena lawannya adalah Atletico Madrid dengan mengejar 4 defisit gol. Barcelona pernah mengukir sejarah di Liga Champions dengan menggugurkan PSG di 16 besar Liga Champions dengan skor 6-1. Kala itu Barcelona masih diperkuat oleh Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar ya. Di pertandingan leg pertama Barcelona kalah dengan skor 4-0 di kandang Paris Saint-Germain. Lalu Barcelona bisa mengembalikan di Camp Nou dengan skor 6-1. Tapi ada tapinya, teman-teman. Kenapa saya berpendapat bahwa Atletico Madrid lebih susah dari PSG? Karena PSG masih menggunakan sistem permainan terbuka, teman-teman. Jadi secara tidak langsung masih ada celah lah untuk bisa dimanfaatkan oleh Barcelona. Sedangkan ketika kita melawan Atletico Madrid yang sudah unggul dengan defisit agregat 4 gol, mereka pastinya dengan menggunakan sistem, bukan sistem sih, kayak strategi. Kalau bukan strategi apa namanya, wis to the point saja lah, langsung parkir bus, parkir tank, parkir kereta api, parkir kapal, semuanya pokoknya. Intinya tadi malam itu sangat-sangat menghibur bagi kedua fan ya, khususnya bagi saya fan Barcelona. Luar biasa perjuangan dari pemain-pemain Barcelona, seakan-akan mereka bermain dengan hati, teman-teman. Jadi pakai perasaan lah intinya. Mereka berjuang habis-habisan sampai menit-menit akhir. Oke, kita masuk ke gameplay ya. Gameplaynya. Pendapat saya, kenapa Barcelona tidak bisa comeback di laga ini? Permasalahannya ada di ujung tombak. Barcelona tidak bisa memainkan Roberto Lewandowski. Karena apa? Karena cedera, teman-teman. Jadi secara tidak langsung, mau nggak mau, yang dimainkan adalah sang Lord Ferran Torres yang bisanya buang-buang peluang. Seandainya Roberto Lewandowski bermain sejak awal, mungkin berbeda. Karena sentuhan insting seorang striker itu sangat berbahaya ketika berada di kotak penalti.
Barcelona mempunyai winger-winger sayap-sayap yang bisa menusuk ke dalam, seperti Raphinha, Lamine Yamal, bahkan gelandang-gelandang kreatif seperti Fermin Lopez, Dani Olmo, Pedri, bahkan yang mencetak 2 gol tadi pagi adalah Marc Bernal, teman-teman. Ya, dia adalah seorang yang berada di posisi sebagai gelandang bertahan, teman-teman. Tapi diplot ke depan. Karena apa? Seorang Ferran Torres ini tidak bisa menjalankan perannya, teman-teman. Makanya secara posisi Ferran Torres ini kacau lah, nggak bisa lah dipertahanin. Lo pemain bagus, memang pemain bagus, tapi lo untuk level Barcelona kayaknya masih harus Hansi Flick harus mempertimbangkan ya keberadaan posisi seorang Ferran Torres. Oke lah, lo bisa masuk sebagai seorang super sub, itu adalah peran yang cocok untuk seorang Ferran Torres. Kalau menjadi seorang starter, kurang lah, saya merasa lihat seperti itu. Lamine Yamal berperan penting dalam proses gol-gol yang tercipta tadi malam. Hampir 3 gol semuanya Lamine Yamal terlibat dalam aksi tersebut. Gol pertama yang dicetak oleh Marc Bernal adalah assist dari seorang Lamine Yamal ketika bola sudut, bola kornel ya, diumpan kepada Lamine Yamal menggocek 2 sekaligus pemain dari Atletico Madrid. Setelah itu langsung diberikan umpan datar kepada seorang Marc Bernal yang berada di depan gawang. Dan langsung terciptalah gol pertama yang diciptakan oleh Barcelona pada menit 33 lah. Sang maestro Pedri, dia adalah sang maestro lini tengah Barcelona. Betapa mengerikannya ketika Pedri memegang bola, mengatur ritme pertandingan, seakan-akan pemain dari Atletico Madrid kesusahan untuk menguasai lini tengah lapangan yang bertanding tadi malam. Raphinha menunjukkan etos kerja yang luar biasa, berjuang habis-habisan. Fermin Lopez bahkan bertanding dengan badan yang besar. Back Jimenez menang duel berapa kali, luar biasa Fermin Lopez. Dan Marc Bernal menjalankan naik daun lah. Kalau saya berpendapat Marc Bernal ini naik daun, lagi harum lah. 2 pertandingan 3 gol, seorang gelandang bertahan. Pedri is Pedri. Yes. Kita nggak usah bahas Pedri karena Pedri adalah hampir 40% adalah nyawa dari Barcelona. Lamine Yamal magic, Pedri adalah maestro dari lini tengah Barcelona. Kita ke belakang. Di sayap kiri ada Alexandre Balde. Balde pada menit ke-12 atau ke-11 dikonfirmasi mengalami cedera hamstring dan ditarik keluar, digantikan oleh Joao Cancelo. Setelah itu Konde juga keluar karena cedera yang dialami Konde, digantikan oleh Cancelo. Balde digantikan oleh Araujo ya, luar biasa. Lini belakang
semuanya hampir bermain dengan porsinya masing-masing. Pau Kubarsi, Gerard Martin, hingga Joao Cancelo, umpan yang gol ketiga yang diselesaikan oleh Mark Bernal melalui umpan silang yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Cancelo mempunyai etos kerja yang bagus, mempunyai kualitas yang harus dipertimbangkan oleh Hansi Flick ya. Karena Cancelo ini layak ya teman-teman untuk menjadi starter untuk di awal pertandingan. Saya mencium bahwa Cancelo ini cocok bergandengan dengan Lamine Yamal sebenarnya. Tapi back sayap itu ada posisi yang sudah dihuni oleh Jules Koundé teman-teman ya. Jadi kemungkinan ya mungkin bisa Balde, mungkin bisa Cancelo. Oke teman-teman ya. Kita harus apresiasi kepada tim kebanggaan kita, Barcelona. Para pemain sudah berjuang habis-habisan. Lamine Yamal di akhir laga tidak banyak kelihatan ya, langsung kembali ke lorong. Itu menunjukkan bahwa dia mempunyai rasa tanggung jawab besar pada klub ini ya. Itu adalah mentalitas yang bagus menurut saya. Seorang pemain muda mempunyai jiwa solidaritas yang sangat tinggi kepada klub, pada teman-temannya, sehingga dia langsung kembali ke ruang ganti. Mungkin dia masih tidak bisa percaya teman-teman, seharusnya bisa comeback, kurang satu saja ya, 4 gol itu mungkin berbeda. Tapi kalau berpendapat seandainya Lewandowski ada di sana, mungkin di babak pertama Barcelona sudah bisa mencetak minimal 3 gol. Ditambah lagi dengan gol-gol yang ada di babak kedua. Karena ujung tombak dari Barcelona ini konyol. Seorang Araujo di build up menjadi seorang striker yang secara tidak langsung instingnya hanya memainkan bola atas saja, teman-teman. Itulah Barcelona ya. Sudah nggak apa-apa, kita ikhlaskan. Copa del Rey ini memang rezekinya Atletico Madrid. Kita fokuskan ke La Liga dan Liga Champions. Piala Super Spanyol sudah berada di museum ya, sudah berada di kantong kita. Misi kita adalah Piala, La Liga dan UCL. Oke? Pendapat kalian gimana teman-teman ya? Komen lah untuk pertandingan antara Atletico melawan Barcelona tadi pagi ini. Gimana pendapat kalian? Menurut kalian gimana? Seandainya tim kalian atau tim favorit kalian melawan tim yang defense ekstrim defense seperti itu, dengan ketertinggalan defisit 4 gol, apakah bisa mengembalikan dengan 3 gol? Mungkin bisa, tapi dengan cara yang aneh-aneh mungkin. Contoh seperti tim sebelah lah, minimal minta voucher lah, masa nggak tahu? Yang normal-normal aja lah, pasti tahu lah. Oke? Oke, itu saja. Selamat berbuka. Ini sudah kurang hampir 7 menit lah, 10 menit lah kurang lebih berbuka. Silakan berbuka teman-teman ya. Saya doakan di akhir konten ini, saya doakan kepada seluruhnya umat muslim yang menjalankan puasa, semoga berkah, semoga dilancarkan rezekinya, semoga diberikan kesehatan, dan yang masih sakit semoga diangkat penyakitnya, yang baru pulang dari kerja semoga bisa diterima oleh anak istrinya, disambut bahagia. Oke, semuanya, akhir dari konten ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visca Barça, Visca Catalonia.